tidak salah itu peraturan Mendikbud ya, bahwa untuk ruang kelas itu maksimal 36 orang gitu ya. Kita gunakan itu, Mas. Nah, 36 orang. Ketika nanti ini sampai membludak dengan konsep itu tadi, anak tidak bisa tidak sekolah gitu. Gimana itulah kondisi yang terjadi saat ini, bahwa meskipun kita membuat maksimal 36%, kondisi yang terjadi dengan seperti itu kadang kita tingkatkan menjadi 40 kursi per kelas. Cuma tentu tidak nyaman belajar dengan 40 orang di dalam satu ruang. Baik itu SD maupun SMP itu tidak nyaman, Mas. Karena space ruangan itu sudah dihitung sedemikian rupa untuk ruang aksesibilitas guru, aksesibilitas siswa. Kalau ruangan itu terlalu padat juga tidak baik untuk belajar. Nah, makanya itu tadi, biasanya itu menjadi opsi yang terakhir. Kami berharap orang tua bijak di situ dalam memilih jalur untuk PPDB, dan kalau seandainya tidak diterima tentu lebih legowo begitu, khususnya untuk bagi mereka yang dari kalangan yang mampu lah ya, secara ekonomi lebih mampu seperti itu. Kami berharap seperti itu, Mas, karena benar saat ini meskipun kami dalam menghitung ini adalah 36 siswa per rombel atau rombongan belajar. Kalau bahasanya mudahnya per kelas lah gitu ya. Per kelas ya. Jadi karena hitungan itulah tadi makanya dapat target yang belum tertampung sebesar yang betul tadi sekali. itu ya. Jadi daya tampung kita menjadi kurang dengan 36 siswa tadi. Bagaimanapun juga kita ikutin aturan bahwa maksimal segitu. Kalau dihitung dari itu tadi, misalkan dimaksimalkan jadi 40, apakah masih ada sekitar 6 ribuan tadi yang tidak tertampung? Ya itu tentu tidak, tapi juga tidak signifikan loh. Tidak terlalu besar banget gitu. Makanya tetap sebagian ini saya yakin orang tua tuh pasti akan memilih ke sekolah swasta. Saya yakin. Karena bagaimanapun juga mengembangkan pendidikan ini harus melibatkan semua stakeholder. Ya, di situ. Nah, sekolah swasta untuk bisa menarik siswa, maka mereka akan menunjukkan kualitas mereka. Loh, apa yang mau saya jual dari sekolah saya, gitu kan? Untuk menarik loh, Mas. Menarik masihat nih. Biar masihat nggak mau masukin sekolah negeri aja gitu ya. Nah, menarik masihat misalnya, biar tertarik apa? Oh, sekolah ini plus nih, prestasinya begini nih, gitu ya. Nah, maka pasti masihat akan memilih ke sana. Nah, mungkin dari dinas apa kira-kira yang dibuat atau semacam pembinaan apa kira-kira dari dinas ini agar mereka itu sekolah-sekolah swasta ini apakah berupa bantuan sehingga mereka misalkan satu yang menjadi alasan orang tua tidak ke swasta khususnya ya, mereka itu karena biaya yang tinggi, dan satu sisi guru-gurunya gonta-ganti, jadi anak ini jadi merasa nggak betah juga, itu sisi sebagian seperti itu. Kira-kira pembinaan dari dinas pendidikan seperti apa agar mereka itu satu, apakah mungkin ada semacam bantuan sehingga mereka tidak terlalu tinggi uang sekolahnya agar orang tua ini juga mau menyekolahkan anaknya di situ. Yang juga karena tadi memang ada mungkin nilai plus yang dijual di situ mengenai prestasi atau apalah gitu ya. Apa kira-kira dari dinas? Jadi gini, Mas, bahwa saat ini pemerintah menyediakan biaya operasional sekolah yang nilainya cukup besar nilainya itu. Jadi termasuk ke swasta dan ini ya? di BOS itu ada ketentuan sekian persen itu untuk siswa tidak mampu. Nah, kalau ini dijalankan sebetulnya insya Allah bisa membantu. Tetapi kalau untuk mengintervensi SPP dan sebagainya, kita baru sampai tahap menghimbau. Kita hanya bisa menghimbau. Karena bagaimanapun juga itu ada di yayasan. Kan dia menghitung operasionalnya, Mas. Dia menghitung operasionalnya, begitu dana BOS masuk, selisihnya berapa dan seterusnya, itu mereka yang menghitung operasional mereka. Karena swasta itu kebanyakan mereka menggunakan perhitungan satu rombel itu 1:25, 1:28. Jadi satu kelas itu paling 25 sampai dengan 28 siswa. Ini akan memiliki dampak terhadap biaya operasional sekolah. Biaya operasional kan segitu tuh. Dibagi dengan jumlah siswanya. Ya kan? Seperti itu kira-kira. Sehingga nantinya pasti akan muncul berapa yang akan ditanggung oleh siswa. Baru BOS masuk di dalamnya. Mereka hitung dengan BOS-nya lagi nih. Nah, mereka hitung dengan BOS-nya lagi. Nah, selisih itulah yang akhirnya menjadi SPP. Itu. Nah, untuk orang yang tidak mampu itu
ada nggak ketentuannya itu berapa persen untuk sekolah swasta itu pembagiannya itu? Kalau saya tidak salah 5% kalau nggak salah ya. Di BOS ya, dari BOS ya. Antara 5% atau berapa persen gitu, saya lupa juga itu. Tapi ada proporsinya untuk anak-anak yang tidak mampu. Kalau 5% kecil kali ya? Ya, kecil kalau kita melihatnya dari jumlah yang besar ini gitu loh. Tapi untuk mereka itu cukup besar. Karena kan bosnya mereka nanti dihitung dari jumlah siswa. 5% dari jumlah bosnya itu digunakan untuk siswa. Jumlahnya berapa? Tinggal diatur seperti itu, dan itu oleh sekolah. Yang mengatur, ya. Untuk saat ini apa memang sudah ada dari sekolah-sekolah swasta ini yang mungkin mengajukan program bahwa kami ini loh yang program unggulan kami, tolong dinas arahkan orang tua agar masuk ke sekolah kami gitu, ada nggak? Iya, gitu? Jadi pendidikan itu tidak terlepas dari promotif, ya dong. Kita mau dikenal orang, kita harus promosi dong. Kalau kita nggak ada promosinya gimana? Terus kita mau promosi, kita mau jualan, masa saya yang mau jualan saya bergantung dengan nasihat? Nggak dong, iya kan? Tentu saya ada strategi pemasarannya, gitu ya. Nah, strategi pemasaran inilah yang diatur oleh masing-masing sekolah. Bagaimana dia bisa mensosialisasikan itu ke masyarakat, mungkin dengan pamflet, mungkin dengan baliho, atau dengan apapun itu, atau mungkin mereka menggunakan jasa dari media, baik itu media cetak, kemudian media digital, dia manfaatkan itu untuk mempromosikan sekolahnya. Maka itu monggo saja, silakan. Tapi kami tidak mengatur sampai di seperti itu, gitu. Tapi memang ada rencana seperti itu. Kita ada rencana juga. Bagaimana kalau dengan pola bapak asuh gitu? Pola bapak asuh di mana? Di Batam ini kan banyak perusahaan-perusahaan ya. Nah, kita berpikir bagaimana kalau seandainya menggunakan CSR. Nah, itu sedang kita kaji, Mas. Nah, kalau dengan pola CSR dan dia bisa digunakan dengan pola bapak asuh, itu akan lebih konsep baik lagi. Apa kira-kira dari dinas nanti untuk menggerakkan pola asuh ini gitu? Karena saat ini jujur aja banyak orang tua nih yang bertanya mengenai uang komite. Uang komite ini sebenarnya dasar hukumnya apa sih Pak Kadis? Uang komite ini diterapkan dan berapa besarannya? Apakah sama uang komite ini? Dan itu dikaitkan dengan konsep yang Pak Kadis sebut tadi dengan pola asuh itu seperti apa nanti kira-kira apanya Pak? Dan terutama dasar hukumnya dulu, uang komite ini Pak. Kalau uang komite itu tentu disepakati. Komite itu kan kumpulan daripada orang tua, Mas. Ya, kumpulan daripada orang tua, kemudian ditunjuklah ada pengurus-pengurusnya di dalamnya dan seterusnya. Kemudian mereka merumuskan, mereka berdiskusi dengan pihak sekolah, kemudian mereka sosialisasikan ke orang tua wali. Karena komite ini kan sebagian ada melegalisasi keputusan dari kepala sekolah. Artinya komitenya itu ya aja gitu. Pilihlah komite yang memang bisa mendukung program sekolah tentunya. Kita berharap itu. Jadi ada istilahnya tuh kolaborasi antara sekolah, yayasan. Kalau swasta itu pasti ada sekolah, ada yayasan, ada komite. Ya, ini berkolaborasi. Dan mereka akan bicara bahwa kami butuhnya dananya seperti ini. Dan setiap sekolah beda-beda, Mas. Penentuan nilai uang komite untuk yang swasta itu beda-beda. Tergantung mereka akan menonjolkan program apa di sana. Gini Pak Kadis, ini tadi untuk swasta kita bicara dan juga untuk sekolah negeri. Untuk sekolah negeri misalkan nanti ketika PPDB ini misalkanlah anak saya ini tidak bisa masuk ini, tolonglah Pak Kepala Sekolah masuk. Oh ya bisa, tetapi kami ini ada toilet kami yang rusak, ada kamar mandi kami yang bocor. Misalnya nanti orang tua berkumpul sekianlah per orang, misalkan kayak gitu, apakah masih bisa nanti? Penyediaan sarpras itu tetap kalau untuk sekolah negeri tanggung jawab dari dinas, Mas. Dari dinasnya. Yang utama tanggung jawabnya dari dinas. Makanya sarpras dalam BOS pun itu ada untuk sarpras. Tapi dengan jumlah terbatas ya. Nah, sisanya itu menjadi tanggung jawab dari dinas. Dari dinas. Ya, menyediakan toilet dan seterusnya, seperti itu. Bolehkah itu dibebankan kepada orang tua yang ingin anaknya masuk karena tidak tertampung tadi? Tadi saya katakan bahwa komite yang beredar dalam komite ada kesepakatan dengan komite. Tetapi sekali lagi untuk sarana prasarana tetap itu tanggung jawab dari pemerintah untuk di sekolah negeri. Pemerintah yang harus menyediakan itu, gitu loh.
tapi juga harus melihat dengan kemampuan dari keuangannya. Keuangannya. Kita tidak hanya bisa mengandalkan APBD, Mas. Kita ada sumber yang lain, itu dari DAK untuk penambahan ruangan kelasnya gitu ya. Dari DAK ada sekian persen kita bisa nambah. Karena kalau DAK itu lebih leluasa, Mas. Kita bisa melakukan pembangunan dan rehab termasuk untuk sekolah swasta. Tapi kalau APBD itu hanya untuk membangun di sekolah negeri. Di sekolah negeri. Merehab betul. di sekolah negeri, merevitalisasi di sekolah negeri. Gitu ya. Itu APBD. Jadi APBD bisa juga membangun di swasta kalau memang yang di sekolah negerinya sudah terpenuhi Sudah gitu. terpenuhi. Iya. Prioritas lah untuk sekolah Iya, negeri. karena gitu. bagaimanapun juga saya tidak pungkiri bahwa sekolah negeri masih menjadi opsi yang pertama bagi orang tua wali. Iya. Karena itulah makanya tadi mereka berusaha agar anaknya masuk ke sekolah negeri, tapi yang itu tadi saya bilang perkumpulan orang tua ini dengan komite ini tadi udah kita sepakat untuk membangun 2 lokal misalkan agar bisa menampung anak-anak kita gitu. 1 orang sekian misalkan gitu. Nah, menjadi pertanyaan saya karena sekarang ini itu termasuk riskan apalagi dengan medsos sekarang ini gitu ya. Himbauan dari kepala dinas untuk PPDB nanti apa-apa poin-poin yang itu dilarang dan apa-apa poin-poin yang bisa dimajukan atau dijalankan gitu Pak Kadis. Bahwa di dalam proses PPDB itu khususnya di sekolah negeri tidak ada biaya ya Mas ya. Tidak ada biaya. Jadi saya berharap masyarakat juga bisa melihat bahwa kami juga harus menyediakan sarana prasarana yang ada di sekolah-sekolah kami. Namun dengan anggaran yang sangat terbatas, tentu kami harus menggunakan skala prioritas pemenuhannya. Maka tadi saya katakan yang pertama tadi, orang tua juga harus bijak. Kenapa? Karena itu keputusannya ada di situ. Kalau tidak begitu, Mas, ini akan jadi masalah terus. Ya, seperti yang katakan Mas tadi itu. Wah, kami itu malah ingin membangun kelas. Kami sih nggak ada masalah sekolah masyarakat ingin berpartisipasi membangun sekolah ya monggo-monggo saja gitu ya. Tapi kalau itu kemudian menjadi beban daripada orang tua wali murid, ini jadi masalah buat kita. Makanya kami berharap bahwa orang tua bijak. Dalam PPDB ini orang tua bijak. Kalau dengan keterbatasan yang ada di sekolah-sekolah yang kami miliki negeri khususnya, ya sesuaikanlah dengan yang ada di sana. Contoh misalnya saya ambil satu sekolah A lah anggap. Daya tampungnya hanya 300. Maka harus pahami bahwa di situ tuh hanya bisa menampung 300 orang gitu loh. Jangan dilebihkan lagi. Kalau semuanya maksain di situ, akhirnya praktek itu kami pasti akan terjadi. Akan terjadi. Gitu. Dan saya sudah katakan bahwa pengembangan sarana sekolah itu harus atas izin dinas. Gitu. Jadi jangan nanti berpikiran bahwa komite yang menjadi yang utama di situ. Tapi harus penyedia sarana prasarana di sekolah negeri yang utama adalah untuk oleh pemerintah gitu. Baik, cukup menarik sebenarnya perbincangan kita ini Pak Kadis. Banyak beberapa hal ini yang mungkin masyarakat harus ingin tahu ya seperti apa nanti untuk PPDB ini. Tapi karena mengingat waktu kita juga yang sudah di penghujung waktu kita Pak Kadis, mungkin bisa Pak Kadis memberikan closing statement terkait dengan apa yang kita bincangkan tadi dan apa himbauannya ke depan Pak. Silakan Pak. Pertama bahwa terima kasih Mas Ihat. Jadi pemerintah Kota Batam akan membuka untuk pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru tahun 2023-2024 di awal Juni ya. Tanggal 3 sampai tanggal 5. Dan kemudian bahwa daya tampung sekolah negeri ini juga terbatas dibandingkan dengan jumlah siswa yang lulus, baik itu SD maupun SMP. Oleh karena itu kami berharap orang tua bijak dalam mengambil keputusan untuk anaknya. Dan saya mengimbau bahwa orang-orang yang memang mampu mungkin bisa membantu orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Sehingga permasalahan PPDB itu tidak menjadi sebuah masalah yang setiap tahun menjadi masalah yang boom gitu ya. Nah, jadi saya berharap sekali lagi adalah manfaatkan jalur-jalur yang ada. Kemudian memilihlah sekolah dengan bijak sesuai dengan ketentuan yang ada dan sekolahkan anak juga dengan batasan usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya untuk di sekolah negeri sehingga keterbatasan daya tampung yang ada itu akan dapat dioptimalkan
dengan baik. Mungkin itu, Nas. Oke. Baik. Terima kasih Tribuners atas perbincangan kita. Sudah selesai tadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam menyampaikan untuk kedepannya bisa Tribuners nanti untuk bertanya terkait dengan PPDB ini, nanti ada jalur yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan.